Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Kita bertemu di channel ini dalam rangka memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 24 Agustus tahun 2025 yang kita sebut juga minggu ke-10 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyebarkan video ini kepada sebanyak mungkin orang dan mengajak mereka untuk mensubscribe agar Tuhan dipermuliakan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18, yaitu bagian daripada Mazmur Daud yang diberi judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita baca perikop kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi kami, dalam Yesus Kristus kami memohon agar Tuhan menolong kami untuk memahami firman-Mu tersebut, sehingga dalam waktu kami yang singkat di dunia ini, kami dapat menggunakan hidup kami ini demi hal-hal yang berguna untuk kerajaan-Mu dan untuk kemanusiaan, untuk keluarga dan untuk gereja-Mu, sehingga karya-karya nyata dari kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkan dari dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Mazmur dari Daud yang sering kita baca juga, yang mengajak kita memuji Tuhan, jiwa kita memuji Tuhan, jiwa kita memuji namanya yang kudus, ya, dengan segenap-segenapnya, segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, ya, dan segenap kekuatan. Pemazmur mengajak agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Tentu saja hanya orang yang tahu dan mengenal Tuhan dan dapat merasakan, mengakui adanya kebaikan Tuhan dalam hidupnya, itulah yang bisa tidak melupakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan kita itu maha benar, dan ukuran kebenaran
ya, itu tidak ditawar-tawar. Memang banyak manusia membuat peraturan-peraturan sebagai ukuran kebenaran bagi mereka. Tetapi ukuran kebenaran, keadilan, dan kebaikan yang benar-benar benar adalah Tuhan. Sehingga hanya berdasarkan kebenaran itulah kita dapat mengukur diri kita, apakah kita berdiri sebagai orang benar atau orang bersalah. Namun kita berbahagia punya Tuhan kita yang Maha Tahu itu sebagai Tuhan yang mengetahui, yang punya kebenaran dan mau mengampuni kita apabila kita kurang tepat hidup di dalam kebenarannya. Dan kita tahu kemanusiaan kita itu rapuh dan sering jatuh, bahkan tertimpa sakit penyakit, baik penyakit jiwa maupun penyakit jasmani. Tuhan dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit tersebut. Kalau kita ada yang terjatuh ke dalam lumpur dosa, ya, dan kita mau memanggil namanya, dia mengulurkan tangannya untuk menarik kita lepas dari lumpur dosa dan bahaya maut itu. Lalu dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, ya, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, ya, dan masa muda kita bisa dibuatnya menjadi seperti masa muda burung Raja Wali, entah Raja Wali yang masih muda belia atau seperti burung Raja Wali yang baru selesai, ya, mengganti bulu-bulunya sehingga bisa terbang tinggi lagi mengarungi dunia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan telah menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Baik sewaktu Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan telah menunjukkan jalan kehidupan kepada kita. Baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan menuju tempat Tuhan di akhirat. Tuhan selanjutnya dalam perjanjian baru memberikan jalan kebenaran dan hidup kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukan banyak hal untuk seluruh umat manusia. Sungguh tidak terhitung banyaknya. Yesus Kristus itulah yang disebut sebagai jalan lurus. Jalan lurus menuju kehidupan surgawi di dunia. Tidak ada nabi di dunia ini yang menjadi jalan lurus menuju surga, membawa manusia menuju hidup surgawi yang luar biasa. Mungkin ada banyak nabi di dunia ini, baik sekarang ini mengatakan nabi dan nabi apa itu, mengajarkan jalan lurus, tapi jalan lurus ke neraka, ke alam barza, ke dunia kematian. Karena nabi itu sendiri harus disalawatkan, harus didua-duakan, baru bisa keluar dari situ, agar Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, atau isi perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah dapat dikatakan sebagai catatan-catatan tentang bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan kita itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, sebagaimana dituliskan Daud dalam 103 ayat 8, dan hal itu dikumandangkan, disaksikan di berbagai mazmur, bukan hanya di sini.
terutama setelah Abraham dipanggil, ya, dan Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa kepada orang yang dipilihnya itu. Demikian kasih setia itu tidak berhenti hanya pada Abraham, juga kepada Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunannya. Tentu saja Tuhan murka terhadap orang yang tidak mau hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan kita itu kita kenal sebagai kasih. Apalagi itu telah dikumandangkan di dalam perjanjian baru. Tuhan kita itu kasih, katanya. Barang siapa yang tidak memiliki kasih, dia tidak menjadi pengikut Tuhan kita yang Maha Kasih itu. Kasihnya itu merupakan pribadi daripada Tuhan kita. Makanya Tuhan kita itu kita panggil sebagai Bapa, karena begitu kasihnya kepada manusia sehingga menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk dapat dikelola dan dinikmati oleh umat manusia itu. Lalu kasih Allah Bapa kita itu dinyatakan di dalam tindakannya mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, agar semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kita itu Maha Kasih nampak dari keberadaannya sebagai Roh Tuhan yang selalu beserta kita. Dia Immanuel dengan kita, dan kehadirannya itu selalu ditandai dengan Tuhan yang berfirman, sehingga kita merindukan firman Tuhan yang dapat kita baca dalam kitab suci atau dengar-dengaran dalam iman kita kepada Tuhan kita yang maha hidup itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak melakukan sesuatu hal yang setimpal dengan dosa-dosa kita. Ya, karena Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan perbuatan-perbuatan dan kesalahan kita. Kasih setia Tuhan kita itu setinggi langit di atas bumi, atas orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi Dia tidak meluputkan orang-orang yang bersalah daripada hukuman yang akan dijatuhkannya kepada umat manusia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia tahu kita ini adalah daging. Kita ini adalah debu. Tuhan tahu tanpa pertolongannya manusia tidak bisa hidup. Ya, manusia tidak akan berguna. Dia tidak melupakan kita. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan kita juga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, memang dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, kumandang kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Dia telah mengatakan bahwa Dia Allah yang cemburu. Ya, cemburu, baca itu dalam Keluaran 20 misalnya. Sewaktu Dia menanggapi tentang firman-Nya itu, ya, Aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan kepada pelaku kejahatan itu sampai generasi ketiga dan generasi keempat. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, ya,
Tuhan sangat mengasihi orang yang beribu-ribu, orang yang setia dan takut kepada Tuhan. Itulah keberuntungan kita, kebahagiaan kita memiliki Tuhan Allah Bapa Jehovah Elohim yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan bersama kita di dalam rohnya dan firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, walaupun seperti dikatakan Daud dan dalam kitab-kitab yang lain juga, manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga, dan apabila angin melintasinya maka tiada lagi dia. Itu pengakuan yang diulangi lagi sebenarnya di Perjanjian Lama lainnya dan di ayat-ayat Perjanjian Baru. Kita baca misalnya Yakobus 1 ayat 10, orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dan di 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Dan juga di dalam Yesaya 40 ayat 6-7 dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya tidak ada lagi bangsa. Manusia seperti rumput. Apa yang kekal? Hanya Tuhan. Firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Dalam Ayub 14 ayat 1-2 dikatakan manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga dia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang. Ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah pengenalan yang pasti tentang diri kita manusia ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita dapat menggunakan hidup kita yang singkat ini untuk kita dan untuk dunia dan untuk Tuhan. Hidup kita selalu dipanggil untuk 3 hal tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya. Di dalam Mazmur 90 dikatakan bahwa umur manusia hanya 70 tahun. Dan kalau dia kuat, katanya, baru bisa sampai mencapai 90 tahun, ya. Tetapi di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan bahwa roh Tuhan tidak akan selamanya berada dalam diri manusia yang daging itu umurnya hanya sampai 120 tahun. Namun demikian Bapak Ibu saudaraku, masih di zaman modern ini masih kita dengar ada orang yang berumur 129 tahun. Oleh karena luar biasanya dia mengurus diri. Tapi umur 120 tahun itu sudah dapat digunakan berbagai karya. Seperti Musa, dia 40 tahun dibesarkan di Mesir. Kemudian 40 tahun dia berada melanglang buana di Midian menjadi mantu daripada si Jethro. Dan lalu 40 tahun dia memimpin bangsa Israel di padang gurun itu. Dan 120 tahun itu penuh pergumulan yang sangat luar biasa demi umat Tuhan pilihannya itu dan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Mazmur kita ini mengatakan dengan jelas bagaimana pendeknya
Ya, bagaimana pendeknya hari-hari manusia itu seperti rumput. Tapi rumput adalah hal yang paling berguna di dunia ini. Kalau rumput sudah tumbuh di padang gurun, itu berarti kehidupan yang normal sudah ada. Kalau rumput tidak binasa di bawah pohon-pohon, ya, semua berarti berjalan dengan baik. Kalau rumput tumbuh subur di suatu daerah, berarti banyak ciptaan-ciptaan Tuhan yang dapat menikmatinya. Bahkan manusia sendiri bisa juga menikmati jenis rumput tertentu untuk kehidupannya. Manusia kan waktu itu adalah ciptaan herbivora. Tanaman-tanaman dikasih izin untuk dinikmatinya. Barulah di waktu Nuh berjanji dengan Tuhan, Tuhan mengizinkan manusia itu memakan daging, ya, menjadi bukan hanya herbivora tetapi juga pemakan daging, dan tidak ada daging apapun sebenarnya yang dilarang untuk dimakan. Manusia dapat menentukan mana yang haram dan mana yang halal baginya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, angin yang bertiup itu adalah angin Tuhan. Angin bisa menghancurkan, tapi juga bisa menghidupkan. Angin mari kita nikmati sebagai sumber oksigen bagi kita. Ya, Tuhan pernah berwujud seperti angin ruah yang mengerami samudera raya untuk memberikan kehidupan kepada lautan, sehingga di dalam lautan itu dimungkinkan diciptakan ikan-ikan kecil maupun ikan-ikan besar. Roh Tuhan itu adalah kehidupan kita, dan Tuhan menginginkan agar kehidupan yang diserahkan, dianugerahkan Tuhan kepada kita itu terpelihara dengan baik, sehingga Dia memberikan hukum kasih itu kepada kita. Di dalam perjanjian lama juga sudah dikatakan agar kita saling mengasihi dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus menegaskan kembali agar kita hidup di dalam kasih, karena Tuhan kita itu adalah kasih. Kasih yang diikat Tuhan dengan perjanjian kepada kita akan ditindaklanjuti dengan kasih setianya. Jadi Ahab atau agape Tuhan kita itu ditindaklanjuti dengan hesed atau kasih setia Tuhan, yakni kasih yang berkepanjangan, yang tidak pernah lenyap oleh karena keberdosaan kita. Kasih setia Tuhan menggerakkan Dia untuk mengampuni dosa kita, dan apabila kita kembali kepadanya, maka kita kembali memperoleh hidup yang benar, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga nantinya. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, sampai selama-lamanya, terlebih-lebih kepada orang yang takwa, yang takut kepada Tuhan. Dan apabila keturunan kita juga hidup di dalam perjanjian kepada Tuhan, yakni menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus, maka kasih setia Tuhan akan terus meregenerasi kepada keturunan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang berpegang kepada iman kepada Tuhan akan diingat oleh Tuhan dan tidak akan diminasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan walaupun hidup kita ini singkat, kalaupun ada kita nanti yang berbahagia sampai umur 120 tahun atau 70 tahun,
atau sampai berapa tahun lah. Ingat, pergunakanlah waktu hidupmu itu untuk 3 hal yang berguna untukmu, untuk kemanusiaan dan dunia, dan untuk Tuhan. Itulah hidup yang sempurna, yang penuh buah, dan yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan kemanusiaan ini. Kalau kita bisa hidup entah berapa bulan lagi, kalau kau bayangkan kau mati besok, lakukanlah karya terbaik dalam kehidupanmu sekarang ini. Luther mengatakan, apabila hari kiamat besok datang, saya akan tanam lagi pohon apel hari ini, agar ada dapat dinikmati oleh orang-orang nantinya. Oleh karena itu, jangan lupakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan permainkan kasih setia Tuhan. Jangan bilang, nanti kasih setia Tuhan kembali lagi hatinya kepada kita. Bermain-mainlah kita sekarang. Tak bisa begitu. Konsisten ya konsisten. Jalankan ya jalankan. Dan nanti Tuhan akan menghormati kita, memberikan upah yang besar kepada kita apabila kita setia menjawab kasih setia Tuhan. Diberkatilah orang yang mengenal kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, sehingga dia juga menjawab kasih setia Tuhan itu dengan kasih setia. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan segenap akal kekuatan. Kasih kepada sesamanya seperti diri sendiri, dan juga kasih mengasihi musuh. Lalu segala perbuatan kita itu merupakan jawaban kita akan kasih setia Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan, atas firman-Mu yang dapat kami lakukan. Tuhanlah yang menuntun kami untuk dapat menyempurnakannya demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.